Yang kedua adalah waqasatul qalb, kesatnya hati manusia, kerasnya hati manusia. Manusia yang keras hati karena telah tertumpuk dosa-dosa di dalam hati mereka. Orang yang keras hati, dosanya sudah menghitam dalam hatinya, dia tidak akan mampu mendapatkan dan menerima nasihat. Mereka tidak lagi mau menerima kritikan. Mereka tidak lagi mau menerima nasihat-nasihat dari orang tuanya, dari guru-gurunya, dan para ulama. Bahkan mereka akan memarahi, akan benci kepada orang-orang yang beri nasihat kepada mereka. Pada nasihat yang paling kuat adalah nasihat agama. Ad-din an-nasihat. Agama adalah nasihat. Peringatan-peringatan Allah, cobaan-cobaan Allah yang Allah berikan dan kita Allah lihatkan kepada kita, itu merupakan melunakkan hati kita. Bagaimana caranya hati ini bisa lunak? Bagaimana caranya hati ini tidak keras? Banyak-banyaklah menjalani atau mengikuti majlis-majlis ta'lim yang akan melahirkan daripada hikmah-hikmah agama. Yang ketiga, manusia yang celaka itu, kata Rasulullah, adalah al-hirsun 'ala dunia. Orang yang mencintai kehidupan dunia. Orang yang mencintai kehidupan dunia, keinginannya adalah mereka ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka ingin mendapatkan pangkat setinggi-tingginya. Mereka ingin mendapatkan pengaruh yang luas. Akan tetapi mereka mendapatkan harta, tidak mau mengeluarkan harta mereka di jalan Allah. Seolah-olah harta itu adalah pencarian mereka. Seolah-olah harta itu adalah milik mereka selama-lamanya. Padahal Allah sudah jelaskan kepada kita, harta yang kita terima, Allah dititipkan kepada kita. Betapa banyak hari ini orang yang punya harta banyak, tapi tidak ada keinginan mereka melaksanakan ibadah haji. Betapa banyak hari ini orang yang kaya, tapi mereka tidak mau berkorban. Padahal untuk keduniaan mereka habis-habisan, untuk kehidupan akhirat hati mereka sudah mati, tidak lagi memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, tanda manusia yang celaka itu, kata Rasulullah, adalah tulul amal. Orang yang selalu panjang angan-angan. Orang yang selalu panjang angan-angan adalah orang yang banyak cita-cita, orang yang banyak keinginan, tapi tidak mau berusaha, tapi tidak mau bekerja. Mereka ingin kaya, mereka ingin jabatan, tapi mereka tidak mau mencari kekayaan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermalas-malasan. Mereka ingin senang nanti di akhirat. Mereka ingin masuk surga, tetapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ibadah dalam kehidupan kita ada dua macam. Ibadah fisik kita, ibadah yakni salat, melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah yang berbentuk salat. Karena kenikmatan yang kita terima selama ini begitu banyak diberikan oleh Allah. Nikmat nafas yang diberikan Allah kepada kita setiap saat, setiap waktu. Menurut keterangan 124.000 kali kita hirup nafas merupakan oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saja kita sesak nafas, kita bawa ke rumah sakit, berapa biaya yang kita keluarkan untuk menambah nafas atau oksigen kita, sementara Allah memberikan nafas dan udara itu tidak meminta bayaran kepada kita. Allah cuma minta bagaimana kita memanfaatkan harta dan nafas itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat yang kita lakukan adalah merupakan nikmat yang telah kita terima. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ada dua cara kita untuk melaksanakan mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu, yakni melakukan salat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat yang wajib, apalagi salat-salat sunnah. Karena itulah yang akan menentukan ketika Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, bagaimana salat fardunya sebulan? Kata malaikat, ya Allah, salat fardunya sebulan kurang ya Allah, tidak sempurna ya Allah. Kata Allah, lihat salat sunatnya. Kalau dia melaksanakan salat sunat, kata Allah, maka tempelkan salat sunat itu kepada salat yang wajib yang tidak sempurna tersebut, kata Allah. Yang kedua, cara kita mendapatkan nikmat Allah, mempergunakan nikmat Allah. Wanhar, kita berkorban, mengeluarkan harta kita, karena harta yang kita korbankan, hewan yang kita korbankan, Allah tidak melihat darahnya, Allah tidak melihat tumpah dagingnya, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah kepatuhan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.